kita juga ngebuka nih, gue punya keahlian ini, gue bisa kasih masukan ini, ya datang aja ke kita, kita diskusi, datang jadi narasumber. Gue harap sih channel kita ini bisa bantu. Berapa tahun harusnya gue kerja bareng sama Om Andre. Jadi Om Andre itu dulu wartawannya, gue tukang cetaknya. Halo, salam sehat. Gimana kabar lu hari ini? Selamat tahun baru sebelumnya buat Om Surya nih. Selamat tahun baru, bro. Nah, buat temen-temen juga selamat tahun baru. Semoga sehat dan sukses sepanjang 2022. Nah, hari ini gua ditemenin ya, bukan kedatangan ya. Karena dia nggak datang. Gue tuan rumah juga. Karena dia nggak datang, dia di sini. Dia yang punya nih. Kita yang numpang nih sebenarnya. Ya, partner gua nih Om Surya. Kita sapa dulu nih Om Surya, apa kabar nih Om Surya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita mau ngobrol tentang channel kita sebenarnya, tentang Pressroom TV ya kan. Apa sih sebenarnya Pressroom TV ini ya kan? Kalau kata Khairil Anwar nih, binatang jalang apa nih sebenarnya nih Pressroom TV ini kira-kira gitu ya. Jadi cuman sebelum kita mulai ngobrol ya lebih jauh nih, kita intro dulu. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih ya. Santai Om bener, Surya bro. ya, ngobrol Santai ya, bener. santai kayak di pantai. Oh ya, sedikit background nih, Om Surya nih, dia tadi dibilang nggak mau dipanggil sebagai expert, katanya apa? Emang gue kagak expert gitu kan, jadi berkecimpung lah. Berkecimpung atau yang menekuni ya, menekuni. Tekun juga enggak. Oh, tekun. Jalanin aja deh. Iya, makanya yang Jalanin aja. berkecimpung di bidang siap. safety and security. Ya, terutama di bidang minyak dan gas ya, oil and gas ya. Ya. Gitu. Nah, kita mau, dan sekarang ini beliau ini punya konsultan ya, konsultan pelatihan, betul ya? Nggak punya sih. Salah terus gue dari tadi kayaknya. Nggak punya. Nggak punya. Nggak punya. Mau mengadakan aja gue. Mengadakan pelatihan ya. Soal safety and security. Tadi gue udah jabarin nih soal partner gue sendiri ya lumayan lah sama beliau ini, menekuni juga dunia jurnalistik ya kan ya. Kita lumayan sama-sama anak yang tekun. Iya, kan? sama-sama anak yang tekun. Lumayan udah jalan-jalan juga, udah muter-muter. Sekarang ya kita mau bikin ini ya, channel yang bisa memberikan informasi terkait dunia safety and security atau dunia keselamatan dan keamanan ya. Kira-kira gitu ya. Kenapa kita mau ngangkat, kita mau spesifik punya channel di bidang itu? Karena biar gimana pun keselamatan dan keamanan itu adalah hal yang utama ya dalam hidup kita ya, betul nggak? Om Surya? Dan itu yang ada di sehari-hari kita. Betul. Gitu kan, lu kejamretan, lu kecolongan gitu kan, lu kehilangan barang, itu kan relate sama security. Tapi lu kecelakaan, lu jatuh, itu kan relate ke safety gitu ya. Jadi tabrakan gitu kan. Jadi memang kalau kita ngomong dunia safety dan security yang katanya yang high level kan di dunia apa ONG, oil and gas gitu ya. Tapi sebenarnya nggak juga, di kehidupan sehari-hari kita juga perlu gitu kan. Kayak apa? Kayak di rumah gitu ya. Lo kan apa, colokan listrik tuh. Kan itu kan sebenarnya ada alat untuk menjaga ya supaya anak-anak nggak kesetrum. Jadi sebenarnya sih safety dan security itu masalah awareness aja, kesadaran kita aja terhadap itu.
Nah, ini menarik nih ngomong-ngomong kesadaran nih, gue ngutip. Tunggu dulu, gue potong dulu belum. nih, gue potong dulu. Jangan. Ngomong itu dulu, background lu Background dulu. lengkap bro. Tadi udah kan, jalan-jalan ya, keliling media ya kan. Jadi ada gue tambahin nih, dulu itu gue ada 1 tahun, berapa tahun harusnya gue kerja bareng sama Om Andre. Cuma masing-masing kita ini nggak tahu. Jadi Om Andre itu dulu wartawannya, gue tukang cetaknya. Iya. Gitu kan? Nyambung sebenarnya sih. Iya. Kan gitu loh. Iya. Nggak ada konten, nggak ada yang dicetak. Nggak ada yang cetak. Gitu. Konten juga gitu, nggak ada yang nyetak nggak jadi juga, nggak bisa jualan juga kan. Zaman itu ya, masih cetak ya. Kalau sekarang kan online ya. 2000-an lah itu. Iya, di Tempo ya, sebut merek kan ya. Iya, itu Tempo. Ya, di Tempo Intimedia Group ya. Tempo Intimedia. Gua di temperinnya, lo di majalahnya. Ya di koran. Di koran ya. Majalah dan online. Gitu kira-kira. Nah, apa nih, kita mau ngomong apa nih? Oh, tadi ngomong soal kenapa kita penting ngebahas ini ya. Iya. Tadi soal awareness ya, kesadaran ya. Gue mau ngutip ini nih datanya dari BPJS Tenaga Kerja nih. Katanya ya ini jumlah kecelakaan kerja di Indonesia masih relatif tinggi ya kan. Bahkan kebanyakan 65,89% terjadi di dalam lokasi kerja. Karena itu organisasi perburuan internasional ya, ini lagi giat kampanye safety and health for all ya, artinya supaya budaya keselamatan dan kesehatan kerja ini tetap terjaga, apalagi kita lagi di tengah pandemi gini ya. Iya. Betul ya Mas Surya? Betul. Jadi sebelum episode ini kita kan ketemu tuh sama orang ILO kan. Kita diskusi gitu ya. Jadi kalau bicara keselamatan kerja, kalau gue sih masih ngelihatnya bahwa semua masih on paper. Jadi semua masih bersifat administratif gitu ya. Misalnya ada pekerjaan yang harus bekerja di ketinggian, lo harus certified untuk working at height gitu ya. Tapi just on paper, tapi behavior teman-teman sendiri masih ada beberapa yang menurut gua sih masih kurang aware terhadap hal gitu. Nah, gua pengen masalah safety behavior, atau sekarang gua tambahin lah security behavior itu menjadi pola hidup kita bro. Gitu loh. Jadi kenapa gua tertarik sama channel ini, karena gue pengen membumikan istilah K3 atau security itu turun ke bawah dan mudah diakses bro. Mudah diakses. Barangkali teman-teman bisa dapat teorinya, cuma teman-teman kadang-kali lack of knowledge tentang equipmentnya, lack of knowledge tentang how to use-nya gitu. Nah, karena itu kadang jadi kuncian juga tuh bro sama produsen. Lo beli barang gue baru gue ajarin nih kan gitu ya. Nah, di sini kebetulan kita punya beberapa temen, partner, prinsipal, dia dengan senang hati mau tuh ngajarin, mau tuh sharing gitu ya, kayak di beberapa episode kita sebelumnya ya. Betul. Jadi kayak dari Industri Scientific, produk kita itu tangga detektor, mereka terlibat tuh di kegiatan kita, gitu ya, kegiatan di Pressroom TV itu. Begitu juga sama Irudek, fall protection. Terusnya kemarin kita ada Fire Pro. Nah, hal-hal ini yang kita sebenarnya mau membumikan pengetahuan itu, gitu ya. Nah, teman-teman yang nonton channel ini jangan cuma nonton doang gitu. Yang maksud gua ya lu kasih komen deh, harapan lu apa, kekurangan kita apa gitu ya. Nah, kita pakai bahasa kita aja nih gitu kan, pakai bahasa. Nah, karena dengan bahasa yang kayak gitu lebih gampang ngerti, bro. Betul gitu kan. Iya. Nah, itu kan dari sisi safety, dari sisi security-nya kita juga disupport kan sama Links Foundation, di RC Training itu untuk Security Institute yang ada di UK bro. Nah mereka juga mau gitu ya, mau bantu kita lah di sini. Nah, kita juga ngebuka nih kemungkinan sama teman-teman di luar sana, pemilik barang, distributor, agen, kalau mau memperkenalkan atau mau bekerja sama kita untuk
menggunakan channel ini untuk membumikan produk-produk mereka, monggo bro. Dengan senang hati Dengan ya. senang hati, kan bisa hubungi kalau zaman di TV kan hubungi, kan gitu kan. Nomor di bawah ini. Gua nggak tahu nih, di kita nomor atau kagak nih hubungi di bawah ini kan, gitu kan. Itu urusan editor lah. Gitu. Jadi ya gitu lah sih bro sebenarnya. Jadi gua gitu. Kalau misalnya nanti security ada ceritanya lagi yang lain. Iya, Gitu iya. kan, gitu. Tapi menurut gue setuju. Gue juga pikir-pikir channel pertama dari kesadaran masyarakatnya. Nah, kita masih lihat lah, nggak usah ngomong yang oil and gas lah ketinggian. Betul. Sehari-hari ya, di depan mata kita orang naik motor nggak pakai helm, ya kan? Betul. Orang kadang-kadang ya apa? Yang kerja-kerja di bangunan ya kan cuma pakai sendal doang gitu, nggak pakai pengaman. Banyaklah hal-hal sederhana yang di depan kita yang kita lihat ya nyalain kompor gas lah segala macem lah gitu. Yang menurut kita perlu kita kasih juga informasi atau pengetahuan tentang ini. Apalagi kemarin kita ngomong sama Fire Pro kan, salah satu omongannya dari perwakilan Fire Pro kan adalah bahwa pendidikan tentang api itu kan juga orang nggak tahu lah. Kadang menyepelekan lah soal hal-hal terkait dengan kebakaran kayak gitu. Jadi banyak hal itu yang sebabnya kenapa kita pingin ini jadi hal-hal yang sifatnya teknis dan mungkin istilah-istilahnya rumit jadi hal yang sederhana yang bisa dipahami oleh orang awam ya yang tidak mendalami bidang ini, tapi manfaatnya bisa kita pakai untuk sehari-hari gitu ya kira-kira ya. Betul. Jadi bro, ada, iya benar bro. Jadi kayak ada orang nih, dia bekerja di bidang keselamatan kerja. Dia paham banget tuh segitiga api. Tapi knowledge itu nggak di-share sama keluarganya. Keluarga nggak ngerti tuh segitiga api apa gitu loh kan. Jadi ya gua harap sih channel kita ini bisa bantu. Betul. Cuma memang kita kan udah 8 episode ya. 7 ya. Nah, yang gua harap pasti jauh dari sempurna bro. Tapi justru yang perlu kita harapkan masukan dari teman-teman. Iya, masukan dari masukan nggak cuma masukan tampilan kita kayak gimana bro. Tapi maksudnya kontennya apa nih? Ya, sekarang kita bicara masalah teknis. Tapi siapa tahu kita ada teman-teman yang bisa usul gitu, Om Andre, Om Surya, atau ada satu teman kita lagi, Om Yura. Coba deh kita bikin tentang safety di sekolah. Memang kita tahu, cuma ayo sekolah mana, terusnya apa sih yang jadi concern untuk safety di sekolah, gitu kan. Nah, begitu juga untuk security, gitu kan. Apa sih tentang security itu, gitu kan? Karena security itu, kepemahaman gue itu cuma sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesinya itu cuma 3. Gak ada Pratama, gak ada Utama, dia sama gak ada Utama. Tapi spesifiknya itu masih belum ada. Ada sih, cuma masih secara umum, secara general. Misalnya hotel, kan beda tuh hotel sama mall, sama oil and gas, sama ini kan beda-beda gitu kan. Nah, itu juga yang lagi prosedur pengamanannya beda-beda ya. Beda-beda. Ya memang secara umum sama, tapi spesifiknya kan beda. Nah, itu juga yang lagi kita coba bicarakan sama para expert di bidang itu, dibantu juga dari lembaga yang UK mengenai hal ini. Nanti kita coba turunkan tuh materi-materi yang tadinya materi dewa. Istilahnya kalau lu ngambil package ini, lu ngambil sekolah di mana? Ngambil sekolah di mana di UK misalnya bisa puluhan juta. Ya, gue coba nih breakdown jadi murah gitu. Atau nggak cuma murah, kita kasih informasi ini secara gratis gitu kan. Tapi kalau lu mau ambil sertifikat ya bayar gitu kan. Tapi ngambil knowledge-nya ya lu tinggal datang ke YouTube kita aja. Betul. Gitu. Kayak kemarin kan kita bicara tentang ada beberapa misalnya Pak Alex ya, Alex Bukit untuk jadi narasumber. Nah, itu bisa menambah pengetahuan sih. Betul. Ya beda lah karena kita belajar sama orang-orang yang memang ahli di bidangnya atau menekuni bidang safety dan security gitu ya kan. Praktisinya bro. Iya betul, praktisinya. Jadi kita bisa dapat ilmu dan memang cita-cita channel ini itu ya, maksudnya sharing knowledge ya. Berbagi
bukan cuman pengetahuan tapi juga pengalaman gitu. Iya, betul, pengalaman. Kalau yang paling penting itu pengalaman. Pengalaman. Nah, jadi metodenya berarti kita ngobrol begini aja, tapi ngobrolnya ya mudah-mudahan sih teman-teman nganggap itu daging, karena dia dapat sesuatu dari situ. Iya, betul. Dan ya nanti narasumber kita undang lah beberapa. Iya. Nah, kebetulan kita juga insya Allah kan secara berkala itu kita akan lakukan webinar gratis, bro. Webinar gratis, dan misalnya dalam mudah-mudahan kalau terlaksana pertengahan bulan ini kita ada tuh webinar tentang sistem manajemen pengamanan, gitu loh. Nanti pembicaranya lumayan orang-orang berpengalaman di bidang keamanan ya. Kalau nggak salah kan ente juga yang jadi moderator kan? Iya. Gitu. Jadi itu yang kita harapkan para pelaku industrinya, para prinsipalnya, para yang membutuhkan informasinya, ngelebur aja ke sini, bro. Iya. Gitu. Datang aja kemari. Gitu. Iya, kan? betul. Kalau mau mampir ke kantor kita buka pintunya gede-gede. Oh iya. Kita di BSD gitu kan. Iya. Tinggal teleponnya, Om Re, gue ngobrol sama lu dong. Oh iya. Bisa. Kita bikinin materinya kan? Iya, betul. Gitu. Kita bikinin materinya karena betul kata lo, soalnya ya tadi kalau kita baca di media juga sebenarnya gue lihat juga masih terbatas ya. Iya. Di media massa maupun yang spesifik membahas tentang keselamatan dan keamanan ya. Iya. Ya, keselamatan kayak tadi lu bilang kan bukan cuman soal yang minyak dan gas, tapi bisa sehari-hari gitu. Keamanan juga begitu kan, keamanan di rumah, kita di pasar, di mall, di mana aja, di mobil ya kan. Kita lagi berkendara atau kita lagi apa gitu kan, itu juga pengaruh juga ya. Sebelum lanjut nih, biar ngobrolnya nggak serius-serius amat, gimana kalau kita ngopi dulu? Dan kopi dan. Oke, siap. Cepet banget nih kayaknya. Harusnya ada produksi, harus lu bikin dulu, bro. Harusnya ngaduk dulu. Langsung hidang begini. Masih kita kita ngopi dulu lah, kopi kan. Kalau gua kopi susu, bro. Kita kopi hitam ya kan, karena hidup ini udah hitam. Hidup ini udah pahit ya. Biar makin pahit deh, kita ngopi dulu yang hitam nih. Aduh, kadang kayak kenyataan yang pahit, bro. Berbeda sama harapan. Biasa kan ya kan. Nah, ini kan sekarang di era digital nih ya kan. Kita sendiri kan juga pakai channelnya juga channel YouTube nih kan, karena mau ikut millennials ya. Karena kalau nggak salah nih, gua lihat juga kebanyakan yang nonton usia 18-34 nih, bro. Oh, lu channel kita. Iya, baik. Berarti kita udah ya alhamdulillah lah masih setara 18-34 lah ya. 18-34 tuh untuk di bisnis dia cuma propose doang. Yang mutusin usia 45 ke atas, bro. Nah ini menarik nih, karena tadi kita ngomong soal digital ya. Gue pingin tahu, dan lu juga tadi udah nyinggung nih soal prinsipal segala macem ya. Kira-kira gimana sih ini perkembangan teknologi nih di dunia safety and security nih? Mungkin lu bisa jelasin, bro. Nah gini, bro, kalau di perubahan cepet banget. Perubahan cepet banget. Jadi teknologi 3 tahun 4 tahun yang lalu barangkali udah nggak reliable di teknologi sekarang. Berarti reliable, tapi masalah kecepatan terhadap kebutuhan bisnis, kebutuhan keadaan itu kadang-kadang udah nggak matching gitu loh. Nah, sorry, gue potong. Kayak berarti ini kayak kita handphone atau TV atau apa gitu. Ya, betul, perubahannya cepet ya gitu. Jadi ya? contohnya misalnya dunia safety kita bicara gas detektor. Dia kan harus mendetek gas gitu. Ini contoh ada satu nih. Ini warna kuning nih. Ini orang nggak paham, oh ini gue punya nih gas detektor, ya kan? Ini dari brand yang sama nanti, harganya murah, okay. Tapi dia tidak bisa punya data log, jadi data history, dia tarik ke data gasnya gitu ya. Tapi orang Indonesia kadang-kadang, ya udah harga berapa, gue cari yang murah, gitu ya. Tapi functionnya ini nggak dapat, untuk detect iya, tapi kan
Zaman sekarang itu bukan zaman sekarang. Kebutuhan dunia safety sekarang kan kita harus tahu pattern polanya. Di area ini biasanya rata-rata gas H2S-nya berapa. Kita ngomong data nih ya, data ya. Kita ngomong data kan dunia kan nanti akan big data. Iya, betul. Kalau lihat nih sama yang ini nih bro, ini kalau dibuka nih mirip-mirip aja, orang nggak paham, oke, sama-sama gas detektor. Tapi ini kenapa lebih mahal dibanding ini, gitu kan? Ini fungsinya beda. Kalau ini dia bisa detect, dia bisa RFID, dia bisa detect pemakainya siapa, dia bisa daftarin, dan dia bisa tarik data juga, dan dia bisa ngomong nih antar device, gitu loh. Nah, yang kayak gini kan memang kalau memang usia pemakaiannya bisa 3 tahun, 4 tahun, atau misalnya kalau perawatan yang baik bisa 10 tahun dia cuma ganti sensor. Tapi kalau nggak bisa ngikutin kebutuhan bukan kebutuhan industrinya, kebutuhan datanya, ya akhirnya nggak bakal maju. Gitu loh. Nah sekarang yang nggak bakal maju itu siapa maksudnya? Yang nggak bakal maju adalah industri pemakainya, karena perusahaannya, karena concernnya ke biaya, concern ke biaya. Betul. Ya memang kalau di safety itu pasti dianggap sebagai cost. Ya. Kalau nggak ada kejadian jadi cost. Tapi pas ada kejadian, gitu loh. Kan kita mencegah kejadiannya. Membeli masa depan dengan harga sekarang. Iya, gitu loh. Jadi begitu juga sama security yang lebih lucu nih, kita bicara security. Lo ngomong security pasti lo ngomong security guard. Jaga pos, berbaris, kepala cepak, bisa dibantu siap gitu ya. Tapi ada lagi kan yang namanya security information, itu part of security juga. Betul. Iya kan, security information. Nah, security information itu lo pahamnya IT kan? Jangan pahamnya IT. Jadi ada beberapa perusahaan yang lumayan sudah besar, dia tuh bagi dua tuh, Chief Security Officer yang relate ke security guard, ada lagi Chief Information Security Officer. Dia relate ini, sama-sama security, sama yang dijaga tuh aset. Kalau information security, aset data. Sekarang kan yang mahal tuh aset datanya, bro. Betul. Kalau yang physical security, yang security guard itu aset fisik. Data is new oil, gimana tuh? Tapi kalau security guard-nya itu nggak paham tentang information security, nah itu kan jadi problem, bro. Contoh begini, kalau information security yang ditarik apa? Data, pakai flash disk. Dia tarik data pakai flash disk. Mindset security guard lo, satpam lo, yang keluar kantor tempatnya yang dicek bawa apa? Fisik bawa apa? Wah, ini bawa barang, bawa ini. Flash disk segini doang, bro. Gitu kan, flash disk itu miss. Padahal ini harganya lebih mahal. Karena dia nggak paham ya. Gitu juga misalnya kita bicara misalnya di physical security guard, misalnya kita melihat CCTV part of security. Karena dia kan CCTV, access control. Cuma itu kan dikendalikan oleh teknologi, bro. Semua teknologi sensor ya. Sensor. Bagaimana dia bisa paham bahwa CCTV ini sebenarnya nggak running bagus nih, gitu kan? Lo kayak nonton Mission Impossible segala macam, tiba-tiba layar CCTV lo nge-freeze, gitu kan? Nah, lo harus aware kan, gitu. Oh, ini ada apa nih? Nah, kalau lo nggak deliver message-nya tentang perkembangan ini, ya problem, bro. Gitu loh. Betul. Problem gede. Gitu loh. Jadi dari buku yang pernah gue baca sih, gue sih baca doang, bro. Emang harus dibaca. Jangan kagak. Gue baca doang. Ini buku baca dan dimakan. Jadi makan. Jadi dari 100% gitu ya, 100% ke information security, itu 25%-nya itu sebenarnya relate ke physical security. Itu tadi akses kontrol, lu ngomong CCTV kan relate ke situ. Iya, betul. Gitu. Bagaimana hijack personal data gitu kan. Kalau dia nggak aware, tiba-tiba ya lu sering nonton film-film itu bener itu real, betul ya. Jadi misalnya akses, lu punya kartu akses macem lah. Ini fotonya beda nih. Tapi kalau dia nggak aware, dia cuma tap, oke, selesai gitu kan. Nah, jadi
memang security sekarang harus ini harus memahami melek ya teknologi lah. Setidaknya melek teknologi. Betul. Lah ya, Jadi nggak harus menjadi jaga-jaga expert ya. Iya. Atau cuman tahu tapi paling nggak dia memahami lah. Jadi salah satu yang gue kritis adalah, barangkali gue salah, cuma satu kritis ada misalnya ke bank security-nya itu malah ngelayanin nasabahnya. Iya. Bu, Pak, ini gitu ya. Nah, sementara dia kan harus mengawasi sekitarnya, Bro. Iya, betul. Siapa yang melakukan pekerjaan itu kalau dia melayani nasabah? Kalau dia ikut melayani nasabah juga. Betul. Ya kan? Betul kan? Mungkin niatnya baik, bagian dari servis. Bagian dari servis. Tapi fungsinya jadi nggak jelas ya. Nggak jelas gitu kan. Contoh misalnya standarnya ada 2 nih. Ada 2 security. Satu layanan nasabah lagi datang satu, dia lainnya juga, yang jaga pintu siapa? Iya. Gitu loh. Siapa yang bisa ngelihat gerak-gerik orang mencurigakan gitu kan? Itu kan dari sisi ini. Tapi kalau di sisi teknologinya, oke deh, gue dibantu CCTV, betul. Mungkin ada yang monitor, ada yang monitor. Mendingan menurut gue fungsinya itu, karena sekarang semua bisa direkayasa kan, Bro. Gitu juga kejahatan, Bro. Betul. Dan makin canggih ya. Makin canggih. Cuma memang ya semua kan ada harganya ya. Iya. Semua ada harganya. Betul. Nah, paling tidak knowledge teman-teman pelaksananya itu yang kita upgrade, Bro. Iya. Upskill kemampuannya. Nah, itu pesan-pesan kenapa kita bikin ini kan, Bro? Iya, betul. Kita mau bikin yang bahasa mudah, yang memahami perkembangan dari teknologi, dari perkembangan bisnisnya gitu kan. Jadi nggak ini juga, nggak buta-buta amat. Betul. Nah ini mungkin yang mungkin bisa kita harapin ya dari channel ini ya. Artinya kita paling nggak bisa ngasih info-info yang mungkin terbatas ya gitu. Gini, Bro, misalnya teman-teman di luar tuh produsen produk, terusnya inovasi produk. Ya kita dengan terbuka mau nih ngebahas itu, gitu. Karena inovasi itu yang dibutuhkan di industri, Pak. Gitu kan. Kita nggak pernah tahu industri inovasi ini pasti sangat berguna untuk kepentingan industri. Bisa apalagi yang relate ke industri, ke security dan safety, gitu kan. Gitu. Nah, terus kalau ada yang tanya, apa nih untungnya gua kerja sama nih dengan Pressroom TV nih? Untungnya banyak, Bro. Kenal sama gue ya untungnya kan. Untungnya gitu. Bisa ngopi, bisa jadi untung ketemu lo kan gitu kan. Jadi kalau dari gue keuntungannya adalah kita bisa kolaborasi bersama. Artinya kita bisa menyebarkan pesan-pesan baik, pesan-pesan bermanfaat kepada teman-teman. Ini nggak cuma masalah komersialnya ya, Bu. Betul. Bukan masalah komersial. Betul. Gitu loh. Malah gue berharap dari Pressroom TV ini, ayo kita bentuk komunitas yang, ayo kita ngobrol bareng-bareng, ada perkembangannya apa gitu loh. Nah, jadi soal safety and security ya. Gitu kan. Barangkali gitu. Nah, mana teman-teman kalau misalnya secara personal, secara individual atau secara korporasi, bro, gue punya ini nih, gue punya keahlian ini, gue bisa kasih masukan ini. Ya datang aja ke kita, kita diskusi, ya kita dengan senang hati jadi narasumber, Bro. Betul. Gitu. Ayo datang jadi narasumber. Atau misalnya yang datang, bro, nih gue bawa alat gue canggih nih untuk riset security, datang sama kita, ayo kita bahas bareng, Bro. Betul. Gitu. Jadi gue berharap bukan kita yang datang, tapi teman-teman juga bantu, gitu kan. Nah, atau misalnya teman-teman datang, bos ini, bro ini kita bikin, gue punya alat baru gini, kita bikin webinar, Bro. Betul. Gitu. Sharing knowledge. Gitu. Untuk tambahan aja, gue juga kan gue menjalankan training gitu ya. Itu database partisipan udah 12.000, Bro. Wow. Gitu. Nah, ini kalau kita bisa manfaatkan informasinya, kita sebarkan ke teman-teman partisipan atau anggota kita, itu kan mereka bisa tahu. Barangkali mereka belum beli, atau barangkali mereka nggak beli, tapi mereka tahu bahwa ada alat bagus yang harusnya mereka punya. Karena itu tadi,
ya lu bilang di usia yang nonton kata lu tadi 18-34 34 itu ya. cuma level proposal doang bro. Sorry deh, gue bukan ini, cuma kan aktualnya gitu. Dia cuma ngeliat nih barangnya fungsinya bagus, dia bikin analisanya, gitu kan, dia lakukan kirim ke bosnya. Kan kalau memang bosnya pintar-pintar milenial sekarang, jangan-jangan 325 jadi bos gitu kan. Tapi kan di Indonesia kadang-kadang ya udah lumayan berusia. Iya. Jadi bisa dipropos seperti ini. Gitu. Jadi intinya kita terbuka lah untuk segala kemungkinan ya. Untuk apa benefit ya, kita punya network lah gitu Terus tadi kita juga punya data-data dan kita juga punya expert ya atau orang yang ahli. Tapi gini loh Om Andre, gila juga loh kita. Baru 8 episode, kita Sabtu udah 9.000-an ya? Ya 9.000 ya. 9.000-an. Terusnya average viewernya itu ya 6.000-an ya, 5.000 sekian ya. 3.000, 5.000 ya. Ya artinya kita sudah bisa cukup diperhitungkan ya, cukup menjangkau lah ya untuk channel yang masih bayi begini. Iya betul, mudah-mudahan sih bisa lebih banyak lagi orang yang tertarik datang ke channel kita Pressroom TV untuk itu tadi mencari informasi yang terkait dengan keselamatan dan keamanan, karena itu adalah hal-hal yang kita butuhkan even di luar bidang pekerjaan kita sehari-hari. Pagi-pagi lo bangun ya kan, mau ke kantor naik motor kan, bisa aja kecelakaan terjadi atau di rumah lagi masak air atau apapun lah pokoknya. Karena gue mengundang nih teman-teman itu tadi misal Om Andre untuk mencari informasi, buka YouTube kita gitu ya. Nah, gue sebenarnya men-challenge teman-teman mau memberi informasi. Nah, justru juga mau memberi informasi, saling tukar informasi ya. Wah, gue punya pengetahuan dan informasi yang berguna nih di safety dan security. Gue mau sharing. Ya, just call us gitu. Gitu. Nah, kalau memang nggak ada nomor teleponnya, ya taruh aja di komen. Kita minta dihubungi, kita pasti akan bantu gitu. Iya, betul. Karena kembali lagi, channel ini bukan tentang kita, tapi tentang security dan safety, artinya kita semua, bro. Betul. Gitu loh. Dan message-nya nggak cuma di satu industri, tapi semua industri. Iya. Malah gua ingat nggak lo waktu kita ketemu sama Bang Hakim Ailo. Coba teman-teman pikir, kalau kita bicara Ailo, apa yang ada di kepala teman-teman? Pasti bayangannya adalah organisasi buruh. Pikirannya apa? Demo gitu kan, segala macam. Menuntut kenaikan upah ya. Tapi ternyata Ailo tuh nggak gitu. Betul. Dia memang government partner gitu ya. Tapi dia ternyata punya program, punya misi. Punya program, punya salah satu misi dari 5 misi utamanya. Salah satunya health and safety kan. Iya. Nah kemarin kan sempat salah satu itu Ailo. Barangkali kita bisa diskusi sih masalah keselamatan kerja di bidang misalnya perkebunan. Di bidang, nah ini kita undang nih teman-teman, ayo kita garap nih kayak gini. Sekarang kan gitu eranya kolaborasi ya, kolab gitu. Ayo datang nih teman-teman garap. Makanya guanya ngindik-ngindik gitu kan. Oke friend, masih bareng gua Andre dan Om Surya. Sebelum kita tutup ya, kita ngopi dulu. Ini udah closing. Nggak apa-apa kan, kita penting ngopi dulu ya kan. Mantap, jangan lupa bikin kopi di rumah. Oke, Om Surya, kira-kira ada lagi nggak yang mau kita, atau ada yang mau lagi nggak yang disampaikan terkait dengan channel kita nih, Pressroom TV? Ya, kalau dari gua kita mengundang teman-teman untuk menjadikan Pressroom TV itu untuk channel kita semua, bro. Gitu. Jadi teman-teman yang mau kolaborasi, punya informasi apa, jadi silakan informasikan ke kita. Kita pasti akan liput. Ya Om Yura ya, liput ya, bro.
Itu itu pasti akan kita input. Jadi sesuai namanya, press room adalah ya itu tadi ya ruang pers ya, atau maksudnya untuk menyampaikan informasi kan. Kalau dari gua ruang ngepres, Bro. Ruang ngepres bener emang. ruangannya ngepres, tapi cuma yang mudah-mudahan manfaatnya nggak ngepres, manfaatnya lega. Iya dong. Bener. Jadi berbanding kebalik sama ruangannya. Gitu. Oke, friend, itu tadi obrolan gua bareng Om Surya, partner gua di Press Room TV. Terima kasih udah berkenan menyimak obrolan barusan, ya kan? Mudah-mudahan ada gunanya. Manfaat ya. Ada nggak sih? Ada ya? Ya pastilah. Namanya informasi ada gunanya ya kan. Ya, jangan lupa ya like, comment, or subscribe kalau emang informasi ini atau channel ini dirasa berguna atau memberi manfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya pekan depan. Terima kasih. Salam sehat selalu. Teos.